Hai hai, apa kabar? Halo guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Saya ingin cerita sedikit tentang kegagalan saya saat saya merekrut. Tahun lalu saya merekrut eh, boleh dibilang 30 orang dari calon leader saya 4 orang, jadi saya ngerekrut 26. Tapi yang AAJI ada sekitar mungkin turun ya 26, kira-kira 18 atau lebih gitu. Kemudian yang produksi hanya 3 orang atau 4 orang. Jadi ini sangat tragis. Kita ngerekrutnya banyak, tetapi hasilnya kurang banyak. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita ngerekrut, kita nggak boleh salah saat kita merekrut. Salahnya itu dalam arti dari orangnya, apakah orangnya tepat kerja di Prudential, apakah orangnya punya ambisi atau tidak, apakah orangnya kepingin maju, apakah orangnya kepingin ibaratnya kepingin ada tambahan income, atau dia kepingin jalan-jalan ke luar negeri, atau dia kepingin nyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi, tempat yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, baik dari dalam negeri maupun yang luar negeri. Atau mungkin dia kepingin renovasi rumah, atau dia kepingin menyimpan untuk dana pendidikan anaknya, atau dia kepingin mungkin punya rumah yang lebih mewah, lebih aman, lebih besar. Lah dari situ ada orang yang kebutuhannya akan uang. Jadi dia terpacu driven by money. Ada orang yang terpacu driven by penghargaan. Jadi dia kalau uang nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah punya semua. Tetapi kalau dia promosi dan ditepuk tangani banyak orang, dia nggak pernah. Atau dia berprestasi kemudian wajahnya masuk koran, dia nggak pernah. Atau mungkin dia mendapatkan kesempatan jalan-jalan di luar negeri secara gratis, dia nggak pernah. Ataupun pernah, tetapi nggak bisa nyaman. Artinya hanya waktu lebaran, waktu tutup buka tahun, itu saja. Waktu liburan aja susah karena dia harus buka terus tokonya. Atau dia merasa tidak nyaman karena uangnya banyak tapi dia tidak bisa ke luar negeri. Dia mungkin, jadi faktor-faktor itu harus kita gali. Bagaimana cara kita gali? Ya kita bertanya kepada mereka, kira-kira apa toh yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang menjadi kendala saat kamu bekerja? Apa yang kamu inginkan saat kamu mencari peluang bisnis? Apa toh yang kamu harapkan kalau kamu bergabung di Prudential? Tanyanya sedikit tapi jawabannya panjang guys. Karena kalau kita tidak melakukan open question, maka kita nggak bisa gali. Lah dari pertanyaan itu dia akan ngomong dan ngomongnya panjang sehingga dia bisa mencurahkan isi hatinya. Nah, di situ kita petik kira-kira dia butuh apa. Nah, semuanya itu proses. Nah, tahun lalu saya juga proses, gagalnya banyak. Karena yang lalu itu begini. Oke, kamu kepingin ya jadi agent. Oke, kamu gabung. Tanpa screening yang tepat, tanpa melakukan BUP yang tepat, tanpa menjelaskan kalau kamu mau bergabung di sini, apa yang harus kamu lakukan, hakmu apa, kewajibanmu apa yang kamu dapatkan, apa yang menjadi ketidaknyamananmu, pekerjaanmu yang lalu. Terus kemudian bagaimana kamu menyikapi ketidaknyamanan itu. Semuanya itu guys, memang proses. Sehingga banyak yang saya rekrut, banyak yang gagal. Dan di situ saya juga belajar mencatat
orang ini saya sudah datangi kapan, orang ini bergabungnya kapan, apakah sudah AAJI atau belum, apakah dia sudah ikut training atau belum, apakah dia sudah ikuti kelas-kelas yang diadakan oleh kantor atau belum, apakah dia, jadi intinya apa yang sudah dan apa yang belum ada baiknya kita catat supaya apa, kita bisa reminding, nggak semua kita kasihin materi yang awal. Saya catat juga tanggal expirednya guys. Kenapa kok saya catat tanggal expirednya? Karena ada pengalaman seorang leader bertanya sama telepon kepada saya, kok kenapa ya kok agentku nggak bisa closing ya. Oke, saya tanya lagi, apa yang muncul di Proofos? Anda belum bisa melakukan submit SPAJ ini dikarenakan lisensi Anda expired atau tidak berlaku lagi. Maka dari situ saya informasikan, coba kamu masuk ke Proofos tadi, kemudian lihat di bagian atas kiri itu kan ada namanya agentnya. Nah, nama agent tersebut coba diklik, nanti akan muncul lisensi AAJI, lisensi AASI. Kalau dia nggak ada lisensi syariah, AASI itu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, maka di situ tulisannya kosong semua. Tapi kalau dia ada lisensinya, maka dia akan muncul tanggal expirednya ternyata 17 Agustus 2019. Nah, sekarang kan tanggal berapa? 8 Maret. Sekarang tanggal 7 Maret 2020. Loh, expired. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya harus diperpanjang, dia harus bayar denda, dia harus melakukan perpanjangan AAJI, dia harus melakukan apa yang diminta sama Prudential GPD dan sebagainya. Nah, dari situ saya catat apa atau expirednya agent saya ini lisensinya kapan. Nah, kalau lisensi AASI kita nggak bisa tahu. Kenapa? Karena lisensi AASI itu hanya agentnya yang bisa tahu. Karena di SFA hanya lisensi AAJI saja. Oleh karena itu bagaimana caranya? Kita telepon sama agent kita, guys, kamu coba masuk Proofos, sudah, oke. Kemudian setelah itu tolong kamu klik nama di kiri atas namamu, terus kemudian tolong digeser ke bawah, lihat lisensi AASI-mu sampai kapan. Oh, nggak ada kok, berarti dia belum lisensi AASI. Oh, ada, kira-kira habisnya 30 Maret 2020. Maka harus segera dilakukan. Selama ada komisinya akan diperpanjang otomatis. Tetapi kalau dia nggak punya komisi, maka dia harus bayar supaya lisensinya terus jalan. Nah, hal-hal sepele ini perlu kita ketahui, perlu kita catat, supaya apa? Andai kata satu kali dia mau closing untuk diri sendiri, atau satu kali dia closing untuk orang lain, maka kita sudah bisa dapat omsetnya, agentnya juga terproteksi, nasabahnya juga terproteksi, maka semua akan dapatkan win-win solution. Agentnya dapat win, kemudian nasabahnya juga win. Tapi kalau misalnya hanya gara-gara masalah sepele kemudian kita tidak bisa, agentnya tidak bisa closing, alangkah sayangnya. Kalau boleh saya bilang, alangkah tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, saya catat lisensi AAJI dari agent saya di kalender. Contoh 30 April 2020 habis. Maka 30 Maret saya catat 2020, saya catat lisensi agent A, kode agentnya nomor sekian, habis tanggal 30 April. Maka saya akan reminding 30 Maret, 1 April, 2, 3, 4, 5, 6, 7 April, tanggal 15 April, tanggal 20 April, supaya apa?
supaya dia segera melakukan perpanjangan tersebut, baik dia bayar, atau kalau dia sudah punya komisi akan otomatis, kalau dia nggak punya komisi harus bayar, kemudian apakah dia harus melakukan AAJI dan lain sebagainya. Nah, itulah persiapan. Nah, tahun lalu saya masih proses belajar. So guys, kalau Anda ngerekrut dan Anda masih gagal, don't worry, karena saya pun juga mengalami kegagalan. Nah, sekarang ada baiknya kita lakukan agent get agent untuk kepentingan kita promosi, untuk kepentingan kita bisa memiliki tim yang besar. Kita juga melakukan